Yuhu, apa kabar semuanya? Selamat datang di debut pertama channel ini bersama gua, Hendra Zaidan. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu gue udah sempat rilis satu buah video atau bisa dibilang juga episode pilot. Tapi karena ada beberapa pekerjaan dan hal yang harus gue selesain, jadi gue memang butuh agak waktu lama untuk upload dan post video baru ini. Tapi tentunya gue sekarang udah siap nih untuk menemani kalian untuk berdiskusi, membedah, dan juga membahas apapun hal-hal yang terkait dengan dunia film dan juga industrinya. Nah, hari ini di episode kali ini gue akan memberikan 5 rekomendasi film horor terbaik dalam 10 tahun belakangan ini yang bisa kalian nonton dan nikmatin. Apa aja filmnya? Kenapa harus banget ditonton? Kita langsung aja mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita saksikan yang lewat satu ini dulu. Nah, sebelum kita mulai rekomendasinya apa aja, gue akan membahas tentang tingkat selera atau tingkat kengerian setiap penonton adalah relatif. Jadi ketika menurut gue film ini serem, menurut kalian mungkin belum tentu, begitupun sebaliknya. Jadi gue nggak akan membahas dari sudut pandang seperti itu. Gue justru akan membahas dari sudut pandang perspektif visual dan juga naratif yang coba dibangun oleh para filmmaker untuk membangun tingkat kengerian pada filmnya. Jadi gue nggak akan sok-sok nakutin kalian lewat plot-plot cerita atau alur cerita ala-ala review-review receh di luar sana. Jadi gue akan berusaha sebisa mungkin untuk membangun atmosfer dari sudut pandang visual dan juga naratif para filmmakernya. Supaya kalian sendiri yang punya pengalaman seram dan juga pengalaman kengerian yang bisa kalian bangun sendiri. Jadi, kita mulai rekomendasinya apa aja? Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Universe Conjuring, yaitu The Conjuring 1 dan 2. Bisa gue bilang ini jadi salah satu film horor mainstream yang paling ditunggu kita nih penontonnya. Kenapa enggak? Karena James Wan selaku sutradara film ini dengan cerdas berhasil memainkan psikologis kita penontonnya. Dengan teknik visual jumpscare kampret yang sama yang ia terapkan juga di film sebelumnya yaitu Insidious. Mulai dari fenomena makhluk halus yang terekam di kamera video, sinar ultraviolet sebagai properti untuk mencari jejak hantu, hingga memainkan emosi penontonnya lewat unsur jumpscare yang tidak tertebak sama sekali. Contohnya di mana kita penontonnya digiring untuk menebak dan menduga-duga bahwa akan muncul sosok hantu pada adegan tersebut. Tapi ternyata bukan atau malah tidak sama sekali. Malah sosok hantu tersebut muncul di bagian yang tidak kita duga sama sekali. Apalagi ditambah dengan scoring dan sound effect yang udah bikin kita merinding dan gak nyaman dari awal kemunculan judulnya. Alur cerita yang disusun oleh Hayes Brothers, pembuat film horor dan thriller terkenal House of Wax, sukses memberikan alternatif baru dalam membangun naratif film ini dengan tidak hanya fokus di sisi seram atau horornya saja, tapi juga ada moral value yang diberikan, yaitu tentang pernikahan dan juga keluarga. Walaupun visual yang dihadirkan mengingatkan kita kepada film horor fenomenal tahun 90-an yaitu Exorcism, tapi Vernon Farmiga dan Patrick Wilson berhasil mengimprove film ini lewat kemampuan akting mereka yang luar biasa. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa telah lahir kembali pasangan paranormal terhebat sepanjang masa, Ed dan Lauren Warren. Sayangnya The Conjuring 3 yang harusnya hadir di September tahun ini sepertinya harus menunda perilisannya ke tahun depan karena di situasi wabah yang tidak menentu ini. Ya, kita lihat aja apa film The Conjuring 3 akan membuat kita terkesima dan menutup mata kita lagi seperti saat kita menonton Conjuring sebelumnya saat di bioskop. We'll see. Yang kedua adalah Doctor Sleep. Ini adalah film sequel dari film sebelumnya yang tayang di tahun 1977 yaitu The Shining, karya novel Stephen King. Yang menceritakan masih ada beberapa unsur The Shining ala Stanley Kubrick yang masih terasa di sini. Tapi Mike Flanagan gue rasa mampu memberikan alternatif visual dan naratif yang unik. Yaitu ketika saat gue nonton film ini itu gue kayak naik roller coaster. Dengan pace yang agak sedikit lambat memang di awal cerita, dibarengi dengan premis-premis yang buat gue bertanya-tanya. Hingga tanpa sadar gue sudah berada di puncak klimaks naratif. Dan tensi ketegangan terus meningkat pada setiap tragedi yang terjadi hingga film selesai. Kalau kalian menonton film ini, gue saranin jauh lebih baik untuk kalian menonton film sebelumnya yaitu The Shining tahun 1977 karya Stanley Kubrick. Supaya kalian bisa lebih paham dengan apa yang terjadi di film ini. Forever and ever. Yang ketiga adalah film bergenre horor berseni Hereditary yang mengawali debut penayangannya di film festival Sundance
Jadi salah satu rekomendasi bagi kalian yang pengen nonton dan punya pengalaman menonton film horor yang beda. Bercerita tentang seorang perempuan parubaya yang bekerja sebagai seniman miniatur bernama Annie Graham yang mengalami teror yang sangat mengerikan bersama suami dan anak-anaknya setelah ibu dari Annie Graham meninggal dunia. Bahwa ternyata mereka mendapatkan warisan yang tak terduga dari ibunya Annie, yaitu adalah sebuah kutukan. Dari awal cerita pun, Ari Aster telah membangun teror mengerikan dengan penuh teka-teki yang diwujudkan dalam visual film ini. Pemilihan tone yang gelap dan desain artistik yang kompleks membuat suasana dan nuansa horor yang makin mencekam. Bahkan kita tidak diberikan nafas lega meskipun adegan tersebut terjadi di siang hari. Ari Aster berhasil membangun plot cerita yang sederhana tapi sulit ditebak oleh kita penontonnya. Scoring dan sound effect yang didesain pun patut gue apresiasi karena berhasil mewujudkan imajinasi kengerian pada psikologis penontonnya. Mulai dari suara hening, bisikan-bisikan tipis, nada-nada aneh yang buat kita nggak nyaman dan ikut merasa terancam dengan teror yang terjadi. Film ini sempat digadang-gadang menjadi film horor terbaik saat tahun tersebut karena desain visual dan naratifnya menjadi tren dalam dunia film horor saat itu. Dan juga tentunya memenangkan juga banyak penghargaan horor internasional. Jadi buat kalian yang pengen nonton film horor yang gak mudah tertebak dan punya nuansa horor yang mencekam dan aneh dan berseni, gue rasa film ini akan cocok buat lo. Yang berikutnya adalah Quiet Place tahun 2018, film horor fantasi yang punya segi cerita yang berkualitas menurut gue. Di mana 90% film ini tidak ada dialog sama sekali. Yang ada hanya gerakan, gesture, dan karakter yang berdialog dengan gerak tubuh. Yang mengambil latar masa apokalips di mana bumi yang hancur ya diinvasi oleh entitas makhluk tak dikenal. Yang diceritakan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah tempat terpencil di tengah hutan yang harus bertahan hidup di tengah dunia yang sudah kacau. Ditambah lagi teror dan ancaman mengerikan dari makhluk mengerikan juga, yang membuat mereka tidak bebas untuk berkeliaran, bahkan harus memaksa mereka untuk tidak berbicara atau membuat suara sekecil apapun. Seperti yang udah gue bilang di awal, kalian akan kesusahan untuk menemukan dialog, suara mengobrol, apalagi teriakan-teriakan seperti film horor pada umumnya. Elemen visual dan pengadeganan yang menjadi kunci dari cerita dan alur film ini. Bahkan John Krasinski pun tidak memberikan celah ketegangan pada film ini, biarpun adegannya terjadi di siang hari. Dari segi scoring dan sound effect, dalam film ini pun hanya ada sekitar 30 hingga 40% nada atau musik yang diperdengarkan di film ini. Justru dengan kesunyian dan keheningan, film ini mampu memberikan efek kengerian dan kewaspadaan yang luar biasa buat kita penontonnya. Jadi bagi kalian yang pengen nonton film horor tapi nggak ada hantunya, nah Quiet Place ini bisa jadi salah satu alternatif kalian nih buat rasain pengalaman film nonton horor tuh kayak gimana. Yang terakhir, nah ini dia, ada yang bisa tebak? Yap, tidak lain dan tidak bukan Get Out tahun 2017. Film karya original dari seorang sutradara bernama Jordan Peele. Merupakan debut pertama sutradaranya dalam dunia film layar lebar dan sukses besar hingga masuk ke panggung Oscar dengan film ini. Film Get Out menceritakan pasangan muda berbeda ras, yaitu Chris yang berkulit hitam dengan Rose yang berkulit putih. Suatu hari, Chris ingin pergi liburan untuk bertemu dengan kedua orang tua Rose di kampung halamannya. Sesampainya di rumah keluarga Rose, di sana mereka justru mendapatkan kejadian yang mengerikan yang tak mereka duga sama sekali. Dan malah tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri. Gua sangat merekomendasikan film ini karena di samping penampilan visual yang sederhana, tanpa memberikan efek jumpscare lebay ala film horor lainnya, film ini juga memiliki alur cerita yang disusun rapi banget sama sutradara sekaligus autor film ini yaitu Jordan Peele. Kenapa enggak? Kita sebagai penontonnya bakal disuguhi tensi plot cerita yang terus naik dan nyaman banget buat diikutin. Tanpa bertanya-tanya, karena semua pertanyaan itu akan terjawab lewat alur ceritanya. Unsur penokohan adalah yang bakal gue kasih best appreciate di film ini. Karena karakter di film ini, dia buat dengan tokoh yang cerdas, logis, dan rasional. Jadi kalau di film lain, karakter utamanya dibuat bego atau bodoh, cuman bisa bengong, seolah-olah nggak bisa berbuat apa-apa selain teriak, bahkan kabur sekalipun. Nah,
Di film ini kalian gak bakal nemuin hal-hal kayak gitu. Betul-betul tokoh yang dia buat dan dia bangun sangat-sangat rasional untuk menemukan solusi dan jalan keluar dari tantangan yang ia hadapi. Scoring dan sound effect yang dibuat di film ini pun betul-betul membuat kita penontonnya terganggu. Padahal di film ini kalian gak akan nemuin nada-nada kayak film horor lainnya. Kayak misalkan alunan biola, bisikan-bisikan hantu, suara-suara aneh. Ini yang buat gue gak heran Get Out sebagai genre film horor dapat rating yang luar biasa tinggi dari para kritikus film bahkan reviewers dunia. Bahkan skornya mendekati hampir sempurna yaitu 99%. Yang juga memenangkan Oscar dalam predikat skenario original terbaiknya dari 4 nominasi lainnya di Oscar. No. So, itulah 5 rekomendasi film horor terbaik yang bisa kalian nikmatin dan kalian tonton di tengah kegabutan dan kebosanan kalian di rumah. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran-saran untuk konten gue selanjutnya, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah atau kalian kirim ke DM Instagram gue. Gue ada di Instagram di @hendrazaiden. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, kalian share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe, stay at home, and cut!